3 bulan pertama tuh nggak ada yang beli, jadi semuanya tuh dikasih cobain, terus kadang mereka ngerasa, karena waktu itu tahu saya pengangguran, butuh duit, dan waktu mulai pertama sekali itu memang dalam kondisi yang tidak ada duit sama sekali. Duit saya waktu itu 130.000 lah yang ada duit terakhir di kantong gitu. Dulu saya buatnya pertama sekali itu di dapur rumah kosan. Jadi saya punya rumah orang tua di Ketapang, itu kecil, jadi kita di dapur itu bercampur-campur dengan rumah tangga juga di situ, dengan kita produksi di situ. Awal-awal saya mulai dari situ. Dan satu lagi yang menjadi miris bagi saya itu ketika orang menanam labu di pinggir sawah, padi itu di pinggir sawah tuh ditanami labu. Alasannya tuh biar kalau hama datang, kita bilanglah hama babi datang, mereka akan makan labu dulu sebelum masuk ke sawah. Jadi kayak tameng gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Hari ini pandemi masih berjalan, tapi insya Allah kita tetap sehat, tetap kreatif, penuh dengan ideas. Sobat UKM bergerak menumbuhkan ekonomi bangsa. Kita bicara tentang kuliner, merupakan salah satu subsektor industri kreatif, dan ini memang yang terunggul di Indonesia. Ya, berbeda daerah, berbeda cita rasa, berbeda kreasi. Nah, salah satu kreasi yang terbaik adalah donat. Ya, dulu katanya kalau tidak ada lubang tengah itu namanya bukan donat. Ya, tapi dengan kreasi anak muda, kreasi yang banyak di Indonesia, membuat donat bermacam rasa, bermacam bentuk. Hari ini kita hadir dengan Latela. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, saya Pak. Namanya baik. Siapa ya? Saya panggil Menu. Latela saya tulis ya. Iya, yang penting nama brandnya keinget, Pak. Ya, nama sebenarnya siapa? Iya, nama saya Nur Zahidah. Ya. Nama lengkap, mungkin nama sayang tadi Pak, panggilan sayang. Menu. Nama Menu kayak gitu Ya. tuh biasa di teman-teman di kampus dimanggil itu. Ya, baik ya. Nah, menurut Menu nih ya, bagaimana kondisi hari ini tentang perdonatan? Ya. Selama pandemi, kita berbicara pandemi ya 2 tahun terakhir, Ya. kondisi perekonomian lah terutama itu lagi ambyar. Jadi di kita pun seperti itu. Untuk usaha donat itu sendiri selama ini tuh masih naik-naik turun. Alhamdulillahnya masih terus berjalan karena memang kan ini makanan yang dimana orang butuh setiap hari makan, termasuk salah satu camilan ini juga bisa mengganti seperti ganti sarapan gitu. Jadi alhamdulillah masih berjalan. Ya memang targetnya masih naik turun untuk penjualannya Ya. gitu. Sobat UKM, ya kalau bicara anak muda banyak cobaan, tapi mereka masih tetap berjalan. Ya, pandemi salah satunya. Donat ini adalah makanan. Selama manusia makan, maka bisnis ini nggak akan matinya. Ya. Tapi kenapa ini mulai bisnis ini? Ya, apa dasar awalnya mulai jadi bisnis? Ini sebenarnya kuliahnya di mana? Iya Pak, saya kuliah di pertanian, itu teknologi hasil pertanian. Oke. Memang sih di kampus itu kita udah tidak asing dengan dunia industri dan mengolah makanan gitu, teknologi pengolahan tepatnya hasil pertanian gitu. Nah, muncul donat ini sebenarnya nggak direncanakan juga Pak gitu. Jadi waktu pertama kali mulai donat ini itu dalam kondisi yang kepepet banget karena statusnya sudah sarjana. Saat itu pengangguran gitu, jadi mau nggak mau harus mencari cara agar bisa bertahan hidup gitu kan. Karena kondisi saya di Banda Aceh ini juga jauh dari orang tua, jadi memang harus bisa mampu mencari makan sendiri gitu. Karena udah sarjana kan nggak mungkin lagi minta sama orang tua gitu, jadi mulailah memikirkan peluang apa yang bisa kita ambil kala itu. Nah, muncullah nih donat karena waktu itu di tahun ini mulai donatnya 2015.
di tahun 2013, 2014 itu kondisi saya tuh masih keluar masuk kerjaan, nganggur, kerja lagi nganggur gitulah. Jadi pas saat itu lagi tren donat kentang, Pak. Iya, betul. Lagi sangat-sangat banyak orang yang jualan donat kentang. Iya. Nah, saya pikir waktu itu ini donat kayaknya punya peluang pasar yang besar karena semua orang jual donat gitu. Iya. Kalau nggak laku pasti orang nggak jual gitu kan. Nah, saat itu tapi nggak mungkin dong saya jual donat kentang juga yang secara basicnya saya belum pernah buat donat juga, masih ya bisa tapi nggak yang profesional gitu. Jadi dari situ saya berpikir kayaknya jual donat ini cocok gitu, bisa mutar. Saya mikirnya waktu itu bagaimana cara bisa mutar duit cepet, Pak. Biar ada duit untuk makan gitu kan. Karena waktu itu saat pengangguran saya juga duit juga udah minim gitu. Jadi saya pikir donat cocok waktu itu. Tapi nggak mungkin dari kentang. Jadi saya mulai nyari tahu apa ya kira-kira selain kentang yang juga punya nilai seperti itu. Dan akhirnya saya di pencarian itu menemukan labu dan ketela. Jadi muncullah donat labu dan ketela yang saya beri nama Get Latela. Get Latela ya. Iya. Oke, asalnya dari labu dan ketela ungu, labu kuning gitu, labu kuning dan ketela ungu. Yang warna ungu sih saya ambilnya. Jadi berbeda dengan donat yang lain ya. Iya, karena bahan bakunya apa donat yang lain? Terigu. Terigu pada umumnya kan terigu utuh terigu gitu. Kemudian variasi jadi donat kentang. Nah, kemudian mulai tren donat kentang, saya muncul dengan labu dan ketela. Itu jadi perbedaan antara kita dengan yang punya yang lain gitu. Sobat UKM ya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Menuk tadi ya. Bahwa janji Allah selalu benar. Ya. Bahwa Allah sudah menentukan 4 hal termasuk rezeki. Jadi jangan takut ya, tidak ada rezeki, tidak ada uang. Yang penting apa? Terus bergerak. Ya. Terus bergerak, kreatif, ya Allah akan menepati janjinya, ya dan ini sudah dibuktikan oleh Menuk. Baik, flashback kita ke belakang. Tadi yang dimaksud di jurusan teknologi hasil pertanian itu di Fakultas Pertanian, Universitas Syakola. Ya dulu dikatakan Unsyah, sekarang USK. Iya benar. Sudah di rebranding. Iya betul. Dan saya dengar juga ya, setahu saya Menuk juga ikut program wirausaha. Ya, untuk membagikan wirausaha. Boleh cerita sedikit? Oke, di waktu itu di tahun 2009 status saya masih mahasiswa tingkat akhir waktu itu. Kita dapat informasi di tahun itu pertama sekali USK buka kompetisi mahasiswa wirausaha gitu kan, program mahasiswa wirausaha, dan kita jadi angkatan pertama waktu itu ngikutin, tapi dengan bukan yang ini ya, produknya itu kita waktu itu milihnya roti. Jadi mulai kita buat bisnis plan itu pertama kali loh Pak, saya belajar bisnis plan gitu. Saya nggak ngerti gitu, nggak punya basic bisnis sama sekali. Jadi itu dibimbing sama dosen-dosen di pertanian gitu. Kami berkelompok waktu itu sama teman-teman tuh diajarin bagaimana buat bisnis plan. Kemudian kita masukkan proposalnya, kita ikuti seleksinya sampai selesai, dan alhamdulillah kita terpilih dari 80 mahasiswa yang dapat dana hibah tersebut kayak gitu. Jadi mulai buat roti. Setelah itu kita langsung kan harus memang waktu itu dikasih dananya, harus jadi usahanya gitu kan, dan alhamdulillah kita tekun waktu itu, kita buka usahanya, jadi kita buat roti sama teman-teman. Disitulah pertama sekali saya belajar, oh ternyata gini ya, punya usaha, oh ternyata banyak hal yang saya waktu itu masih gelap, nggak tahu sama sekali. Di situ mulai terus belajar. Kami hanya tahu buat produk dulu, tapi segala macam yang manajemen, semuanya, keuangan saya nggak tahu gitu, semuanya teman-teman juga nggak tahu. Nah di situ kita mulai belajar. Waktu itu saya juga gabung di UKM Center ya, sama teman-teman gabung di UKM Center, kenal sama adik-adik di inkubator bisnis FE. Terus dari situ mulai banyak belajar terus gitu. Dan di tengah perjalanan memang setelah kita selesai kuliah, kita masih sama-sama juga ngebangun itu roti. Terus kemudian di tengah perjalanannya kita
akhirnya pecah gitu Ya, kan. tidak sepakat. Tidak, ya mungkin itu juga karena kurang ilmu, kurang banyak hal lah yang kekurangannya, sehingga waktu itu kita akhirnya pecah satu-satu, dan saya memutuskan keluar dari Rotiku itu di tahun 2012 akhir. Saya ya memang sudah apa ya, sudah tidak punya gimana ya, mau membesarkan tapi belum tahu cara-caranya. Jadi setelah itu saya keluar, saya mulai cari kerja. Ternyata saya ikut CPNS, Pak. Tapi semuanya lewat gitu. Beberapa kali lewat, kemudian jalan saya emang di sini terakhir. Ya, memang jalannya ya bisnis Iya. itu ya. Hidup ini pilihan, sobat UKM. Ya, pilihan tergantung bagi kita. Dan ini pilihannya ke bisnis. Ya, walaupun Anda menjadi sarjana, ya, di tingkat perguruan tinggi, salah satu universitas sekolah juga punya program-program bagaimana membangkitkan mahasiswa untuk menjadi wirausaha sampai hari ini. Ya, jadi pilihlah yang terbaik, ya, menjadi pengusaha, karena pengusaha pendapatannya lebih baik, ya, bukan yang lain tidak baik, ya, tapi lebih baik, ya. Dan hari ini salah satunya adalah Menuk, ya, jadi dirintis, banyak belajar, ya. Saya mengutip salah satu pernyataan dari Sandiaga Uno, sukses ada dua hal katanya, kerja keras dan belajar. Satu sudah terbukti. Dan yang hadir hari ini ya donat, ya, bukan hanya bisnisnya saja, bukan bisnis donatnya saja, tapi bagaimana mengurangi penggunaan tepung terigu. Oh iya. Tepung terigu itu bukan punya kita sepertinya, ya, import, ya. Jadi ini adalah salah satu program yang mengurangi import, ya. Jadi menggunakan bahan baku lain, ya, labu dan Ketela, ubi jalar. ubi jalar, labu kuning, ya. Ya, labu kuning. Yang bisa dipakai untuk anti mah, ya. Iya, obat sakit lambung katanya kalau orang tua, gitu. Ya. Nah, kenapa terpikir seperti itu, menggunakan bahan baku yang tidak umum orang pakai gitu? Waktu itu sebenarnya juga sebuah tidak kesengajaan gitu. Saya sempat diajak sama dosen-dosen ikut program pengabdiannya para dosen waktu itu di Sare. Jadi saya diminta untuk bantu-bantu gitu kan, bantu-bantu kegiatan pengabdiannya mereka. Nah, dari situ saya diajak ke Sare. Di sana itu di Aceh kan, Sare itu salah satu penghasil ketela labu, ya, di situ banyak sekali gitu. Dari situ saya melihat sebelumnya kan saya udah ngelihat orang buat donat ceritanya, tapi masih belum kepikir ini donatnya mau diganti apa selain kentang. Nah, momen yang saya ke Sare itu sama dosen-dosen itu melihat bahwa di sana ketelanya itu hanya dibuat keripik ataupun cakar ayam, belum ada ya yang selain dari itu. Nah, dari situ kayaknya nih yang ketela ungu yang saya pilih, saya menarik dengan warnanya, dan itu juga kayak antioksidan gitu kan. Nah, saya menarik warnanya itu ungu cerah. Ketika dia dibuat makanan sesuatu itu akan menampilkan warna yang menarik. Makanan itu kan yang penting dulu menarik mata, kita melihat sesuatu yang menarik, itu baru kita rasa. Pandangan gitu. pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Dari situ baru mulai terpikir gimana ya kalau ketela ini bisa dibuat jadi donat juga kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang labu, saya di kampung itu orang tua petani, di sawah itu sering ditanamin labu. Ditanamin labu itu di sana itu nggak ada yang pemanfaatannya kurang, Pak. Paling hanya buat timpan, buat sayur, hanya sebatas dimasak rumah tangga gitu. Dan satu lagi yang menjadi miris bagi saya itu ketika orang menanam labu di pinggir sawah, padi itu di pinggir sawah itu ditanami labu, alasannya itu biar kalau hama datang, kita bilanglah hama babi datang, mereka akan makan labu dulu sebelum masuk ke sawah. Jadi kayak tameng gitu loh sebenarnya kan si labu nih punya nilai gizi yang bagus. Seperti Bapak katakan tadi, dari zaman dulu orang sudah mengatakan bahwa labu ini bisa jadi obat lambung gitu kan, dan punya manfaat yang bagus gitu. Nah, dari situ miris sekali nih gitu kan. Jadi di sana waktu itu saya minta beli, kata tetangga nggak usah, ambil aja gitu kan, ambil aja semana mau diambil ya ambil aja gitu kan. Loh, jadi kan saya mikir lagi, ini punya nilai yang bagus tapi nggak ada harga jualnya, nggak ada, bukan rendah tapi memang tidak ada kok di kampung saya. Nah, dari situ mulai terpikir lagi,
kayak mana ya, bisa nggak ya labu ini dijadikan donat gitu. Nah mulai dari situ tuh saya mulai coba dulu tes, coba lagi tes, kemudian sampai akhirnya waktu di saat ngetes itu juga saya kasih kuesioner ke orang-orang di sekeliling saya, tuh ada teman-teman saya, keluarga, ini saya buat donat dari labu dan ketela, coba dirasa apa kurang-kurangnya, nanti kasih komentarnya ke saya gitu. Nah dari situ saya selama 3 bulan di awal itu perjuangannya sebenarnya agak berat sekali karena yang orang nggak kenal labu, rata-rata tuh masih di kota Banda Aceh ini belum kenal labu, yang taunya labu buat kuah lontong, labu Jepang. Kalau untuk labu tanah tuh masih kurang familiar. Jadi perjuangannya di awal tuh betul-betul nyari resepnya yang sesuai. Saya datengin teman-teman saya, pertama suruh rasain, minta tolong kasih komentarnya. Dari situ selama 3 bulan pertama Pak, dari mulai muncul ide, 3 bulan pertama tuh nggak ada yang beli. Jadi semuanya tuh dikasih, cobain, terus kadang mereka ngerasa, karena waktu itu tahu saya pengangguran, butuh duit, dan waktu mulai pertama sekali itu memang dalam kondisi yang tidak ada duit sama sekali. Saya ingat sekali untuk pertama kali beli labu tuh secuil Pak di pasar sama nyanyak yang jualnya sebelah 4 gitu kan, itu harganya 5.000 gitu. Jadi saya beli dari situ, duit saya waktu itu 130.000 lah yang ada duit terakhir di kantong gitu. Jadi saya beli, saya katakan pada teman-teman saya, ini saya mau buka usaha ini gitu, tapi ini belum tahu rasanya gimana segala macam, minta tolong dirasa, kalau bisa dibeli gitu kan. Jadi kayak ada unsur pemaksaan. Terus teman-teman saya kan jadi kesian waktu itu. Jadi ya udah, ini berapa harganya, terserah deh kayak gitu. Pokoknya terserah yang mau dibayar gitu. Waktu itu sampai kayak gitu Pak selama 3 bulan pertama, karena untuk memperkenalkan itu sangat sulit karena dengan bahan yang aneh yang belum orang buat gitu, belum tahu gitu. Nah dari situ mulai teman-teman setelah dipaksa beli, mereka bayar seikhlasnya mereka waktu itu, kemudian kasih komentar. Jadi setiap hari itu saya pasti dapat komentar dari mereka, oh gini, rasanya harusnya seperti ini lagi. Waktu itu saya nggak buat sekecil ini Pak, besar yang ada bolong tengahnya juga ada saya buat gitu kan. Di pertama tuh kan kita nggak tahu nih selera pasarnya seperti apa. Jadi saya buat yang besar yang ada bolongnya, terus kemudian ada yang sedang, ini yang paling kecil waktu itu. Yang paling kecil saya buat. Jadi mereka itu banyak yang memilih waktu itu, hasil kuesioner itu saya kumpulin, banyak yang memilih waktu itu ya udah yang kecil-kecil aja, soalnya ini saya kasih buat anak saya kayak gitu kan. Mereka bisa makan sampai habis kalau yang kecil, kalau yang besar tuh makannya atasnya aja, bawahnya dikasih maknya gitu. Jadi maknya kayak tempat sampah gitu kan. Jadi dari situ oh ya juga kayak gitu. Jadi pas karena dari situ hasil kuesioner itu saya juga akhirnya memutuskan bahwa saya mentargetkan pasar saya itu anak-anak. Jadi saya buat ukurannya yang kecil, terus kemudian yang disukai, toppingnya yang disukai anak-anak. Jadi yang menarik, yang memang warna-warni gitu. Jadi begitu anak-anak lihat, jadi mereka ya pengen kayak gitu. Terus kemudian habis dimakan karena kecil kayak gitu Pak. Awalnya seperti itu. Bapak-bapak juga suka kayaknya kalau masih ada anak ya. Kemudian jadi meluas pasarnya. Jadi ya sekarang sudah banyak juga anak mahasiswa yang beli jadi kayak gift Pak, karena di sini bisa ditulis spesial tuh ya. Kayak ada yang ulang tahun, kemudian ada yang sidang kayak gitu kan. Jadi mereka sekarang sudah banyak yang membeli. Jadi nampak di sini ya dari logonya ya. Iya, ada labu dan tela ya. Bukan cerita Upi Abu dia ya. Ini memang sukses ya. Nah, apakah labu dan tela itu campuran atau 100% dari? Tetap kita dari awal juga saya niatnya pengen kurangin terigu. Jadi terigunya bagaimana kita kalau tidak bisa kita hilangin, setidaknya kita kurangin gitu. Ya. Nah kalau ini masih tetap pakai terigu tapi sudah jauh kita kurangin. Ini sudah kita pakai terigunya sekitar 60%. Gitu. Jadi 40-nya udah terisi dengan labu. Sebenarnya saya juga pernah nyobain kemarin yang dari sempat ditawarin sama dosen juga di kampus hasil penelitian mahasiswa, ada tepung labu. Jadi kalau pakai tepung mungkin bisa lebih besar lagi di penurunannya, jadi terigunya lebih sedikit gitu. Tapi ini masih dari pasta, jadi labu yang saya olah masih basah, itu yang kemudian dicampurkan dengan tepung terigu. Jadi belum ada tepungnya ya, belum ada rencana buat tepungnya. Sempat kita diskusi kemarin itu soal pembuatan tepung, cuman itu setelah kita ini karena dia
hasilnya sedikit sekali. Dari satu buah labu tuh begitu jadi tepung, karena kan dia serat ya, kalau labu tuh banyak kandungan seratnya. Jadi hasil patinya itu sedikit yang kita dapatkan, jadi tuh kurang efisien lah untuk dikembangin. Ya, Sobat UKM, banyak hal yang kita pelajari ya di perguruan tinggi di Universitas Syakuala, kolaborasi mahasiswa dengan dosen juga membuahkan hasil. Ya, apakah dalam research, apakah dalam pengabdian masyarakat dapat membuahkan hasil. Dan di sekeliling kita banyak sekali resources. Kadang-kadang resources itu dibuang-buang, ya, atau digunakan hal lain, sehingga itu juga bisa dimanfaatkan bernilai tinggi. Ya, contohnya labu. Labu ini di masyarakat mungkin menggunakan sebagai tameng hama. Ya, jadi sebelum ambil tumbuhan kita yang real, dia akan menghabiskan dulu yang jadi tamengnya. Dan itu tidak punya nilai, ya. Dan ini suatu peluang, ya. Tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Dan berikutnya kita dengar tadi adalah ternyata untuk usaha itu nggak perlu modal besar, ya. Yang penting mulai saja dulu dari yang kecil, insya Allah akan menjadi besar. Ya, kalau menjadi besar dahulu, menjadi kecil nantinya. Ya, contoh sudah ada, tinggal bagaimana kita mau atau tidak berusaha. Bahan baku ada sekeliling kita, modal ada pada diri kita sendiri, ya. Tinggal punya niat yang baik, ya, untuk bergerak terus kreatif, menghasilkan banyak produk. Saya yakin anak muda hebat. Ya, ini muda, ya, masih muda. Ya. Masih muda Pak, tetap jiwa muda Pak. Ya, nah ini sudah dipasarkan kemana aja nih donat ini? Iya, fokus kita memang di Banda Aceh dan sekitarnya. Kata ini makanannya kita konsepinnya ini Pak, makanan yang fresh. Jadi kita jual dalam 1 hari. Gitu. Tidak ada bahan pengawet? Tidak pakai pengawet, kita tidak pakai pelembut, kita pakai semua bahan-bahan yang halal, yang sudah sertifikasi halal juga, aman dikonsumsi oleh segala macam usia gitu. Yang kita larang itu yang untuk yang alergi gluten, itu kita tidak menginikan makan ini gitu. Tapi yang kemarin sempat ada konsumen kita yang diabetes, orang tuanya makan donat labu tapi yang tanpa ditopping, tanpa apa-apa gitu, itu masih aman gitu. Mereka mengatakan bahwa masih aman gitu untuk makan, nggak mempengaruhi nilai gulanya gitu. Karena emang ini gulanya udah kita kurangin jauh Pak. Kalau misalnya dengan tepung kita pakai gulanya sampai 2 ons, ini kita pakainya 1 ons kurang gitu. Ya, kurang jadi jauh, karena memang labu sendiri kan udah manis, apalagi dapat labu yang bagus, itu rasanya sudah manis. Jadi ketika di sini tidak penambahan gula dikurangin. Gitu. Nah, untuk pemasarannya sendiri fokus Banda Aceh dan sekitarnya, terus kemudian seluruh Aceh untuk pengirimannya masih terima seluruh dalam provinsi. Dalam provinsi. Kalau keluar Aceh itu kita untuk oleh-oleh, karena memang ini harus sampai dalam 2 hari kepada konsumen. Jadi kalau lebih dari 2 hari di suhu ruang kita tidak anjurkan untuk dimakan ya kalau dalam suhu ruang. Tapi kalau kita simpan di kulkas bisa sampai 5 hari. Donatnya nggak rusak, nggak berjamur, tapi memang sudah keras karena kita nggak pakai pelembut kayak gitu. Jadi memang kita pengennya tuh saya pengennya mengurangi terigu, terus kemudian bebas dari zat aditif gitu. Jadi berharapnya seperti itu gitu. Jadi memang kita aplikasinya seperti itu. Karena bahan bakunya dari labu tentu juga manfaat ganda. Selain lazis, Sobat UKM juga punya manfaat ganda, lebih sehat, tidak menggunakan bahan pengawet. Dan ini bisa kita usulkan sebagai pejuang devisa. Ya, bayangkan mengurangi import, ya, sehingga banyak devisa negara akan dihemat. Ya, ini secara online sudah ada tidak? Dari awal saya sudah masuk ke sosmed. Sebenarnya dulu masih via BBM Pak, itu udah mulai saya jualannya Facebook gitu kan. Nah mulai fokus benar-benar di online itu sosial media marketing itu di tahun 2018. Saat itu juga kita rebranding. Ini dulu nggak kayak gini Pak awalnya, masih di kotak Mika gitu, kita tempelin stiker. Itu lumayan lama seperti itu. Memang waktu itu saya lebih fokusnya bagaimana membuat donatnya enak dulu gitu. Masalah kemasan dan lain-lain itu menyusul.
Jadi ketika memang kita udah siap di 2018 kita boom, kita mulai fokus di sosial media penjualannya, terus kemudian kemasannya kita ganti semuanya. Sampai hari ini kita fokus memang bagaimana ketika orang makan itu donat kita tuh enak dan memang ada manfaatnya gitu. Ya, memang dari baunya enak, rasanya enak nggak ya? Bener, Pak. Iya, tadi udah hilang fokus saya nih ya dari baunya luar biasa ya. Kalau online seperti apa namanya Grab dan satu lagi apa namanya? Gojek ya. Kita aktifnya di Grab Food itu sudah teman-teman bisa pesan dari situ atau ke sosial media kita langsung bisa juga kayak gitu. Terus juga ke outlet kita dulunya saya di Ketapang itu ada rumah dulunya perjuangannya. Saya kalau cerita outlet Ketapang itu jadi ini Pak menggebu-gebu gitu. Ya silakan apa-apa. Dulu saya buatnya pertama sekali itu di dapur rumah kosan. Jadi saya punya rumah orang tua di Ketapang itu kecil. Jadi kita di dapur itu bercampur-campur dengan rumah tangga juga di situ dengan kita produksi di situ. Awal-awal saya mulai dari situ. Tapi tetap semangat seperti Bapak bilang tadi nggak harus ada duit kita ya. Tapi waktu itu yang saya utamakan tuh adalah keberanian dan cinta Pak. Waktu itu saya menyebut cinta karena ketika kita melakukan sesuatu tuh harus sepenuh hati gitu. Kalau setengah hati tuh nggak jadi. Separuh jiwa. Karena waktu itu bapak saya pernah berkata sama saya ketika waktu saya udah nganggur, bapak saya bilang ini kamu mau kemana gitu, mau nikah, mau lanjut kuliah lagi, atau mau kerja. Saya bilang saya mau kerja aja Pak, kayak gitu. Jadi ketika itu bapak saya bilang kalau kerja silahkan fokus, penting kerjanya halal, fokus di situ. Kamu harus serius di situ gitu. Jadi kalimat itu yang saya terapkan, kemudian saya fokus di sini. Nah gitu. Jadi dulu di dapur rumah, kemudian waktu itu saya sampai memang menahan segalanya, saya kumpulin duitnya Pak. Dan itu waktu itu saya yang paling mungkin teman-teman UMKM sekarang juga butuh itu mengelola keuangan Pak. Gitu. Saya nggak ngerti ilmu keuangan gitu. Saya cuma belajar mengelolanya saja. Gitu. Bagaimana kita bisa mengelola duit pribadi, duit usaha gitu. Dari situ saya kelola dengan baik sampai akhirnya itu 1 tahun 8 bulan saya diproduksi di dapur, kemudian saya sudah bisa bangun outlet di depan rumah di halaman itu dari duit selama jualan selama 1 tahun 8 bulan itu. Jadi saya bangun di depan karena memang saya sangat-sangat serius fokus gitu kan. Jadi saya bangun itu, kemudian kita produksi di sana di Ketapang, dan kemarin tahun 2021 kita pindah workshopnya ke Kampung Keramat karena memang kemarin kita ada musibah di sana, banjir besar, rumah produksi kita terendam dan beberapa harus direnov, kita pindah gitu. Jadi untuk sementara mungkin yang dulu teman-teman tahunya diproduksi di Ketapang, jadi untuk sementara di sana tutup, akan kita reopening rencananya dalam waktu dekat ini gitu. Kalau sekarang kita stay-nya di toko kita yang di Kampung Keramat. Kampung Keramat, ya. Berarti sudah ada workshop sendiri, tidak bercampur lagi. Iya, itu dari 1 tahun 8 bulan itu udah punya workshop sendiri. Cuman kecil di sini, jadi kemudian bertambah lagi, mesin kita bertambah, peralatan kerja kita bertambah, kemudian kita putuskan untuk cari tempat yang lebih luas. Jadi kita pindahlah ke Kampung Keramat di Ruko. Oke, banyak donat di mana-mana. Ada yang memang franchise dari luar, ya, ataupun produk-produk dari Indonesia lainnya, ya. Apa sih yang istimewanya donat Get Latela ini? Coba jelaskan sama Sobat UKM. Oke. Sebenarnya kita banyak pilihan gitu, mau makan yang mana, donat yang mana, banyak pilihan. Nah dari saya seperti yang saya sebutkan tadi, kita yang pertama itu adalah memanfaatkan bahan baku lokal gitu. Dari sini kita bisa memberdayakan atau mensejahterakan petani. Jadi saya ambil labunya dari petani sekarang, dari petani. Kalau di kampung saya tuh sudah ramai sekarang yang ketika panen labu tuh ngubungin saya gitu. Saya Pak kalau sama petani, karena orang tua saya petani, nggak pernah nego-nego harga. Jadi saya betul-betul menghargai mereka. Jadi ketika mereka menawarkan ini saya punya labu harganya sekian, oke, gitu. Saya terima beres di sini. Jadi gitu dikirim kemari. Yang pertama kita juga ikut memberdayakan petani itu dengan memakan donat Latela. Nah yang kedua memang donat ini karena bahan baku lokal gitu, memang rasanya sedikit berbeda, kayak gitu, sedikit berbeda dari donat yang biasa, kayak gitu. Nah kalau dibilang rasa
tidak bisa disamakan Pak gitu. Kalau donat ini rasanya lebih berat, dia kita makannya lebih berat seperti itu. Dan kemudian kalau yang tepung biasa itu lebih ringan gitu. Kita makan ini mungkin makan 2 atau 3 tuh udah kenyang. Ya. Makanya saya buatnya dalam ukuran yang Maksudnya kecil. 2-3 kotak. Bisa Pak, waspada Pak gitu. Jadi apa namanya, kita makan beberapa tuh udah kenyang. Jadi saya buat dalam yang ukuran yang kecil, jadi kita nggak mau gampang enek gitu. Dan selanjutnya memang produk kita ini punya nilai dari bahan baku tuh punya nilai manfaat yang besar. Seperti labu dan kereta itu punya nilai gizi yang sangat besar. Yang pertama itu kalau dari labu tuh banyak mengandung serat. Gitu. Jadi kita ini makannya nggak kalau sekarang tuh harus ngurangin karbo kayak gitu. Nah di sini sedikitnya kita sudah terkurangi gitu. Ya. Dan yang pasti lazis, ya, Sobat UKM enak. Ya. Dan ini ada berbeda sih. ya ini halal ya, sudah ada sertifikasi halal, jadi jangan ragu ya, pasti ini bermanfaat ya. Wow, ini versi kotak kecilnya ya. Dan ini sudah aman untuk dikonsumsi ya. Dan ini memang produk Aceh, ada logo The Lake of Aceh. Sobat UKM ya, saya nggak nyuruh konsumsi, tapi tiap hari makan donat sedap. Ya. Apa kira-kira pesan nih terhadap Sobat UKM? Mungkin bagi anak-anak muda yang mau berwirausaha, atau mungkin ada pesan lainnya yang buat semangat ya. Iya. Saya sering didatangin sama mahasiswa-mahasiswa. Saya juga terima ada magang ya, boleh magang di tempat saya, sekalian belajar produksi. Kita juga belajar yang lain gitu. Salah satunya belajar bagaimana berusaha gitu, bagaimana kemudian memasarkannya gitu. Jadi kita klop gitu. Nah saat ini buat mahasiswa yang paling saya tekankan itu adalah yang pertama, ketika sekarang ini masih status sebagai mahasiswa, kadang berpikir seperti ini, enak ya jadi pengusaha. Sebenarnya nggak enak juga Pak, gitu kan? Sebenarnya nggak enak juga. Nah saya merasakan itu semenjak pertama ini, hanya saja saya menyarankan kepada adik-adik ini, mahasiswa khususnya, kenali dulu diri sendiri Pak, gitu. Karena kita tuh punya punya karakter yang berbeda gitu. Kenali dulu diri sendiri. Saya sempat melalui proses itu dulu sampai saya datang ke psikolog Pak. Saya mau nanya, saya ini siapa? Gitu. Iya, sempat seperti itu Pak. Saya ini siapa gitu. Nah, mungkin adik-adik sekarang juga dari sekarang silahkan kenali diri sendiri dulu. Nah, kalau emang jiwa kita itu ada di bisnis, ya kembangkan bisnis. Tapi kalau jiwa kita itu sebagai pekerja, ya silahkan bekerjalah di tempat yang memang kita senengin dan serius bekerja di situ. Sukses juga. Gitu. Bisnis, kalau kita senang di bisnis, ya fokus di bisnis dari sekarang, mulai belajar bisnis, cari tahu dari segala macam sumber. Internet sekarang lebih mudah, buku di kampus gitu. Cari tahu itu, dan itu juga akan menjaminkan sukses. Jadi semuanya di mana aja kita bekerja itu sukses, tapi bekerjalah di mana yang kita senangin gitu. Makanya saya bilang perlu cinta ketika kita bekerja itu di mana saja. Itu sangat mendukung kesuksesan kita jika kita mencintai pekerjaan kita. Gitu. Wow. Ya, jadi cinta bukan hanya milik sepasang kekasih. Ya, Anda bekerja dengan cinta, Anda berusaha dengan cinta, insya Allah akan sukses. Ya, ini mimpinya, ini terakhir nih, mimpinya apa nih? Sekarang kalau di Latelan ini saya tetap pengen juga seperti lihat brand-brand besar Pak gitu. Saya pengen suatu hari bakal menjadi sebuah brand yang dikenal gitu, dan kemudian bisa berada di berbagai macam tempat gitu. Mimpi saya ke arah sana gitu. Ada beberapa brand dalam dan luar negeri yang saya pelajari ya, bagaimana kisah perjuangan si ownernya dulu gitu kan. Dan saya mimpinya ke arah sana gitu. Itu untuk mimpi usahanya. Kalau untuk saya sendiri pribadinya adalah berusaha itu mengejar berkah gitu. Dan hidup itu sesuai dengan angka cukup kita gitu. Jadi ketika kita hidup sesuai angka cukup, berkah menyertai kita, itu saya yakin rezeki itu akan terus berdatangan gitu. Itu untuk pribadi saya sendiri. Speechless ya. Ini memang bicara dengan UKM, anak muda speechless ya. Ternyata selalu ada Allah di belakang mereka ya. Mereka tidak pernah takut Sobat UKM karena ada Allah ya. Mengejar berkah, bukan mengejar uang ya.
Banyak orang bilang, wah ini kejar uang sebenarnya, ternyata mengejar berkah. Karena berkah itu mengantar kita kepada yang cukup. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, lawan kaya bukan miskin, lawan kaya adalah cukup. Bagaimana kita mendapatkan kecukupan, ya. Sobat UKM. Ya. Satu hal lagi yang menarik adalah, ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya, bagi makhluk lainnya. Sudah dibuktikan oleh para UKM dengan memberdayakan lingkungan, ya, masyarakat lainnya, dan sharing kepada yang lain. Ya, sukses itu untuk mensukseskan. Untuk itu, Sobat UKM, mari kita beli, pakai, dan bangga produk UKM Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.